Cerita dimulai saat 40 tahun yang lalu. Di sebuah hutan terlihat Pokemon yang bernama Celebi hendak diburu oleh pemburu Pokemon. Sementara seorang anak, dia adalah Yukinari, akan memasuki hutan tersebut. Namun, perjalanannya terhenti ketika seorang gadis yang bernama Towa menghampirinya. Dia memperingati Yukinari tentang legenda tentang Celebi yang merupakan penguasa hutan tersebut. Di sisi lain, kejar-kejaran pun masih berlangsung. Celebi terus dikejar oleh pemburu Pokemon, sehingga dia kelelahan dan pada akhirnya saat pemburu Pokemon tersebut akan menangkapnya, Celebi berhasil menghindar dan berusaha kabur dari incaran mereka. Celebi kemudian berteriak, membuat Yukinari yang berada di hutan tersebut mendengar suaranya. Para Pokemon di hutan itu pun mulai berlarian ke hadapan Yukinari. Hal itu ternyata dari dalam hutan muncul Celebi yang mencoba melarikan diri dari kejaran dua Pokemon tadi. Yukinari yang melihat itu lalu mengejarnya. Dan saat dua Pokemon itu hendak menyerangnya, Yukinari mencoba menghentikannya. Saat mereka sedang lengah, akhirnya Celebi mampu menyelamatkan diri dan pergi ke arah Yukinari. Hingga akhirnya pemburu Pokemon pun datang dan meminta agar Yukinari menyerahkan Celebi padanya. Namun, Yukinari menolaknya dan membawa kabur Celebi dari mereka. Pemburu itu lalu mengejarnya. Di tengah pengejaran, Celebi tiba-tiba berteriak. Hal itu membuat hutan di sana dipenuhi cahaya. Dan secara tiba-tiba, Yukinari serta Celebi kemudian menghilang di tempat tersebut. 40 tahun kemudian terlihat seorang pria bernama Vicious yang sedang mengancam pemburu Pokemon sebelumnya yang kini sudah tua untuk memberitahu lokasi di mana pemburu tersebut kehilangan Celebi. Namun pemburu itu menolak memberitahunya, sehingga Vicious mengambil Pokemon pemburu tersebut yang bernama Bangiras dengan Dark Ball-nya, lalu merubahnya menjadi buas. Tak lama dari itu, Bangiras menghancurkan tempat itu. Setelah melihat kejadian tersebut, pemburu itu pun memberitahunya di mana dia kehilangan Celebi. Sementara itu, di pelabuhan, Takeshi dan Kasumi sedang menunggu Satoshi yang terlambat untuk pergi melanjutkan perjalanan menuju kota selanjutnya. Saat kapal hendak berlayar, Satoshi dan Pikachu pun datang dan bergegas masuk ke dalam kapal tersebut. Saat di tengah perjalanan, mereka tak sengaja melihat salah satu Pokemon legenda yang bernama Suicune. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, tim Rocket diam-diam mengikuti mereka dari kejauhan. Ketika Satoshi dan yang lainnya tiba di aliran air terjun, pria pengemudi kapal itu yang bernama White lalu membuka layar perahunya dan merubahnya. Kemudian mereka terbang melewati air terjun tersebut. Tak lama dari itu, tibalah di sebuah desa Atano. Setelahnya, mereka berjalan dan melihat suasana di desa tersebut. Perjalanan mereka terhenti saat seorang nenek tua yang ternyata dia adalah Towa yang dulu pernah berusaha memperingatkan Yukinari 40 tahun lalu agar tidak memasuki hutan tersebut. Kini nenek tua sudah memiliki cucu yang bernama Miko. Setelahnya, nenek tua kembali memperingatkan mereka tentang legenda penunggu hutan tersebut. Tak lama dari itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah memasuki hutan, terlihat banyak sekali Pokemon berkeliaran di sana. Tak lama kemudian, Satoshi dan yang lainnya mendengar suara. Mereka pun pergi mencari lokasi di mana suara itu berada. Setibanya di sana, mereka menemukan Celebi serta Yukinari yang muncul dari 40 tahun yang lalu. Celebi yang melihat mereka langsung bersembunyi. Sementara Satoshi dan yang lainnya langsung menolong Yukinari dan membawanya ke rumah nenek Towa. Di sana Yukinari tersadar, lalu nenek Towa yang menyadarinya bahwa Yukinari adalah anak yang menghilang saat 40 tahun lalu di hutan tersebut. Di sisi lain,
Vicious yang sudah memasuki hutan untuk mencari keberadaan Celebi menggunakan robotnya. Saat di dalam rumah, Nenek Toa mengembalikan buku gambar milik Yukinari. Hal itu membuat dia teringat kepada Celebi yang saat itu terluka parah, sehingga dia memutuskan untuk mencari keberadaan Celebi. Dan Satoshi serta yang lainnya pun turun membantunya. Setibanya di hutan, mereka terus mencari keberadaan Celebi. Terlihat dari kejauhan, banyak Pokemon sedang berkumpul di sana. Saat Satoshi dan Yukinari mencoba mendekat, ternyata di sana mereka menemukan Celebi yang bersembunyi. Dan saat mereka akan membawanya keluar, Celebi malah menyerang mereka. Celebi yang sebelumnya trauma dengan kejahatan manusia, hingga akhirnya mereka berhasil menenangkan Celebi dan membawanya keluar dari tempat itu. Saat di perjalanan, Vicious menghadang mereka dan menyerangnya. Namun akhirnya mereka selamat berkat tim roket yang muncul di sana dan menyerang Vicious. Selanjutnya, tim roket saat yang dia hadapi ternyata anggota eksekutif dari tim roket sehingga mereka akhirnya bekerja sama. Tak lama dari itu, Vicious mengeluarkan 2 Pokemon untuk mengejar Satoshi dan yang lainnya. Kedua Pokemon itu pun berhasil menemukan mereka dan pertarungan pun terjadi. Saat kemudian, Vicious menemukan Pokemonnya yang kini telah terikat di sebuah batu. Sementara Satoshi dan yang lainnya saat melanjutkan perjalanan, di sana mereka hampir tersesat akibat kabut yang menyelimuti hutan itu. Namun, untungnya muncul 2 Pokemon dan membantu perjalanan mereka. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah danau. Lalu Yukinari membawa Celebi masuk ke dalam danau tersebut. Setelahnya terlihat cahaya terpancar dari dalam danau itu. Celebi yang tadinya terluka sangat parah, kini dia sembuh kembali. Mereka pun terlihat sangat bahagia melihat Celebi. Mereka pun pergi dari tempat itu, karena perjalanan mereka sangat jauh, tak terasa hari mulai gelap. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di hutan itu. Keesokannya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka kembali diserang oleh Vicious dan tim roket. Tak lama dari itu, mereka berhasil menangkap Celebi. Satoshi mencoba merebut Dark Pokeball-nya, namun dia gagal. Tak hanya itu semua, Pokemon yang berada di hutan tersebut mencoba menyelamatkan Celebi. Namun sayang, kini Celebi telah berubah dan menjadi jahat dan dikendalikan oleh Vicious untuk menyerang semua yang ada di sana. Lalu Celebi menggunakan kekuatan dahsyatnya, membentur sebuah armor yang terbuat dari pecahan kayu. Sementara itu, Nenek Toa, Miku melihat apa yang terjadi di dalam hutan, langsung pergi menuju ke sana menggunakan kapal White. Serta Suicune yang melihat hal itu segera pergi ke sana. Di sisi lain, Vicious terus mengendalikan Celebi untuk menghancurkan wilayah tersebut. Melihat hal itu, Satoshi serta yang lainnya sebelumnya telah diselamatkan oleh Nenek Toa berusaha mendekati armor itu dan menyadarkan Celebi. Namun, mereka diserang oleh Celebi yang dikendalikan Vicious. Tapi untungnya, mereka masih selamat. Setelahnya, Pikachu mencoba menyerang armor Celebi. Namun, sayang serangannya tak berdampak apa-apa. Saat Celebi akan menyerang balik, datanglah Suicune menyelamatkan mereka. Satoshi meminta agar Suicune segera membantunya untuk pergi menuju ke armor Celebi. Sementara Vicious berniat akan menangkap Suicune untuk menambah koleksinya, sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Setelah berhasil mengalahkan Pokemon Vicious yang sebelumnya dibantu oleh Takeshi, Suicune kemudian pergi mendekati armor Celebi. Sayangnya mereka diserang dan tertangkap, membuat Satoshi dan Yukinari terjatuh mendarat dekat Celebi. Mereka pun berusaha menyadarkan Celebi, namun pengaruh dari Dark Pokeball sangat kuat, sehingga mereka sangat kesulitan untuk menyadarkannya. Perlahan tapi pasti, Celebi mengingat kenangan bersama mereka, hingga akhirnya Celebi mampu tersadar dari pengaruh Vicious. Akibat menggunakan seluruh kekuatannya, Celebi mati.
Satoshi lalu membawanya ke dalam danau kehidupan. Akibat hutang yang telah hancur, danau itu pun ikut mati. Suicune mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan danau itu seperti semula. Namun hal itu sudah terlambat, karena Celebi kini benar-benar sudah mati. Mereka semua pun bersedih atas kematian Celebi. Namun, tiba-tiba muncul cahaya dari atas langit. Ternyata itu distorsi waktu yang merupakan kemampuan unik milik Celebi. Dan terlihat beberapa Celebi muncul lalu menghidupkan Celebi kembali. Melihat itu, semuanya kembali bahagia. Lalu, tak lama dari itu, Vicious kembali menangkap Celebi dan hendak membawanya pergi. Namun Satoshi dan Pikachu mencoba menghentikannya, hingga akhirnya mereka berhasil menggagalkan Vicious. Dan Satoshi berhasil selamat serta Celebi. Sementara Vicious berhasil ditangkap. Suicune pun pergi meninggalkan mereka, dan Celebi membawa Yukinari untuk pergi ke masa 40 tahun yang lalu. Cerita berakhir saat Yukinari kembali tersadar dan ditemukan oleh nenek Towa yang kembali muda. Tanpa disadari, kini Yukinari telah kembali. Sementara Satoshi dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanannya menuju Liga Johto.